Halo Seda, semangat pagi, selamat datang kembali di rumah kami. Hari ini aku akan memasak menu yang membawa aku menjadi juara favorit di acara ulang tahun PIK KPLN yang ke-21. Nah, sebelum mulai ke bahan-bahannya, aku ingin mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru ya buat Eda yang merayakannya. Semoga selalu berbahagia bersama keluarga di rumah. Nah, bahan yang perlu kita sediakan adalah 2 keping mie telur. Jika Eda tidak punya mie ayam pangsit yang biasa digunakan pada umumnya oleh abang-abang ya atau di luaran sana. Kemudian di sini juga aku sediakan 300 gram daging ayam yang sudah dipotong dadu. Karena nantinya aku akan membuat toppingnya itu adalah ayam kecap. Nah, kemudian di sini untuk membuat ayam kecapnya aku punya bawang bombay, dipakai setengah saja, lalu ada 2 siung bawang putih, 2-3 siung bawang merah, 2 cm jahe, terus ada daun salam juga. Nah, bahan-bahannya ini sederhana aja ya. Jadi di sini aku tidak pakai rempah-rempah yang terlalu rumit. Kemudian ini opsional, di sini aku sediakan ada bakso ayam 5 butir, boleh pakai bakso sapi juga. Lalu ada 2-3 batang daun bawang atau daun pre yang sudah dicuci bersih. Kemudian ada sayur sawi pokcoy. Di sini aku menggunakan 4 bonggol atau 4 buah sayur sawi pokcoy. Karena di sini aku akan membuat 2 porsi mie ayam pangsit istimewa. Selanjutnya aku punya kecap manis. Lalu ada trio bumbu seperti lada putih, kaldu jamur, sama garam. Kemudian di sini aku punya saus tiram, aku akan pakai sekitar 1 sendok makan. Dan yang terakhir, aku akan menggunakan minyak wijen secukupnya. Nah, seperti apa cara membuatnya? Yuk, mari terus ikutin ya. Pertama-tama aku ingin didihkan air sekitar 500 ml untuk merebus 2 keping mie telur yang aku punya ini. Kemudian aku masukkan terlebih dahulu sekitar 2 sendok makan minyak goreng supaya nanti minyak tidak lengket-lengket. Oh iya, buat Eda yang baru pertama sekali hadir di sini, terima kasih sudah klik video ini ya. Jangan lupa tetap like dan subscribe. Terima kasih. Nah, biasanya di video-video aku, di vlog aku itu adalah aktivitas harian ibu rumah tangga. Jadi housewife real life. Tapi kali ini aku pengen sharing menu masak-masak supaya ada penyegaran aja buat Eda yang pengen menu istimewa di malam Natal atau di malam tahun barunya. Nah, setelah mie matang tadi sudah aku tiriskan, kemudian aku akan melanjutkan merebus sawi pokcoy yang sudah aku potong-potong, sudah aku bersihkan. Untuk tingkat kematangan sawi pokcoy sendiri sesuai selera Eda ya. Setelah sawi pokcoy matang, aku akan masukkan bakso ayam yang aku punya agar benar-benar memastikan bakso ayamnya bisa matang dengan sempurna hingga ke dalam. Oh iya, by the way Eda, di sini aku menggunakan kompor listrik. Nah, Eda di rumah boleh menggunakan kompor listrik merek apa saja ya. Karena apa aku memilih kompor listrik? Karena kompor listrik itu adalah kompor yang menurut aku paling aman dan nyaman digunakan. Jadi no meleduk-meleduk. Setelah bakso sudah matang, aku akan tiriskan. Ini dia hasilnya. Di sini aku akan sisihkan keduanya. Dan kemudian sekarang aku akan melanjutkan untuk menyiapkan bumbu ayam kecapnya. Untuk bumbu ayam kecapnya sendiri boleh digiling halus pakai menggunakan tangan ya secara manual, tapi di sini aku akan menggunakan blender.
Dan kalau Eda di rumah ingin ayam kecapnya lebih kaya rasa, boleh menambahkan rempah-rempah lainnya ya, seperti ketumbar, cengkeh, kapulaga, bunga lawang, itu boleh ditambahkan bebas saja. Nah, sekarang setelah bumbunya aku haluskan, aku mau panaskan sedikit minyak, sekitar 3 sendok makan minyak. Dan bumbunya tadi yang sudah halus akan aku tumis. Ngomong-ngomong, menggunakan kompor listrik ini sangat-sangat praktis sekali Eda, dan tentunya bentuknya lebih fashionable ya, lebih cantik ya. Kalau Eda mau tahu bagaimana kompor listrik ini bekerja, Eda boleh cek di video aku sebelumnya, mulai dari harga, terus bagaimana fashionable-nya kompor ini, Eda boleh cek ya. Nah, kira-kira tadi bumbu halusnya sudah matang, sudah harum. Aku masukkan ayam yang sudah dipotong dadu, daging ayamnya. Kemudian aku tambahkan sekitar 400 ml air supaya bumbunya itu semakin meresap. Kemudian kita masukkan daun salam. Dan jangan lupa tetap terus diaduk ya. Nah, sambil menunggu daging ayamnya empuk, aku akan iris-iris bawang bombay. Yang aku pakai ini hanya setengah dari 1 buah bawang bombay, yang nantinya akan aku campurkan juga ke daging ayam kecapnya. Nah, kembali lagi ke cerita kompor listrik. Aku baru tahu, dan karena baru nyoba juga, ternyata menggunakan kompor listrik ini sangat-sangat menghemat waktu. Karena apa? Karena semua masakan itu cepat sekali panasnya di atas kompor listrik ini. Oke, sekarang aku akan masukkan 2 sendok makan saus tiram dan 1 sendok teh minyak wijennya. Kemudian aku aduk rata supaya bumbunya juga merata dengan sempurna sampai ke dagingnya ya. Selanjutnya, untuk menghemat waktu agar lebih efektif, aku di sini sambil menyiapkan mie yang tadi sudah aku tiriskan, aku akan susun ke dalam mangkuk mie ayamnya yang sudah aku sediakan di sini. Jadi, pada resep kali ini, Eda boleh menggunakan lebih bagus lagi ya, menggunakan mie ayam yang biasa digunakan pada umumnya di luaran. Namun jika Eda tidak mempunyai mie ayam atau tidak dapat di pasaran, boleh menggunakan mie telur seperti yang aku gunakan ini. Sekarang kita kembali ke ayam kecapnya. Aku akan menambahkan trio bumbu, garam, lada putih, kaldu jamur, itu secukupnya. Dan jangan lupa dicek rasanya dan diaduk rata. Kita tunggu sekarang sampai kuah dari ayam kecap ini meresap, yakni dengan tanda itu agak surut ya. Jangan lupa terakhir kita masukkan kecap manis 2-3 sendok makan. Oke, jika kuah sudah surut seperti ini, kuah ayam kecapnya boleh kita taruh di wadah. Lalu sekarang aku mau sisihkan. Kemudian sekarang aku mau bikin kaldu ayamnya. Nah, kuah kaldunya ini aku buat dengan menggunakan bahan-bahan, tentunya dengan air sebanyak 500-600 ml. Kemudian di sini ada 4 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Selanjutnya ada 2 batang daun prei atau daun bawang yang juga sudah diiris halus. Kemudian nanti aku akan masukkan juga tulang ayam yang sudah aku sisihkan dari daging ayam yang sudah aku potong dadu di awal. Jadi tulangnya itu aku sisihkan untuk kuah kaldu ini agar kuahnya lebih wangi. Nah, sekarang aku akan panaskan kuahnya. Panaskan air, lalu aku masukkan bawang putih yang sudah diiris, kemudian 1 sendok teh minyak wijen. Lalu aku masukkan tulang-tulang ayam yang sudah aku jelaskan tadi. Kemudian ini kita tutup ya, supaya bumbunya lebih meresap. Nah, setelah mendidih seperti ini, matikan kompornya, lalu masukkan garam halus dan kaldu jamurnya.
Jangan lupa Eda untuk tetap koreksi rasanya ya. Nah, untuk sentuhan terakhirnya aku akan masukkan minyak garlic atau minyak bawang putih. Nah, minyak bawang putih ini sangat membuat aroma dari kuah kaldu ini sangat-sangat berbeda dan istimewa. Untuk tahu cara membuat minyak garlic ini, Eda boleh cek di description box, aku akan taruh linknya ya. Nah, yang terakhirnya aku akan masukkan daun bawang. Tidak usah semua, dan tutup sebentar supaya aromanya itu bisa menyatu sampai ke kuah-kuahnya. Jadi kita tunggu sebentar dulu. Kemudian untuk garnish atau toppingnya nanti di mie ayam pangsit istimewa ini, aku akan menggoreng atau menaruh kulit pangsit. Nah, kulit pangsitnya ini aku akan goreng dan nantinya aku akan taruh sebagai topping mie ayam pangsit istimewanya. Dan terakhir kita akan buat sambal atau cabai potong istimewanya. Nah, Eda harus tetap ikutin ya. Di sini aku sudah menyediakan 10 batang atau 10 buah cabai merah. Lalu ada minyak wijen dan juga ada cuka. Nah, cabai merahnya ini aku akan iris-iris bulat, iris tipis seperti ini. Kemudian sisihkan di wadah. Tambahkan 4-5 sendok makan cuka. Lalu tambahkan 1 sendok teh minyak wijen. 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian diaduk merata ya. Nah, untuk hasil dan rasa yang lebih maksimal dari sambal cincang ini, Eda boleh mendiamkannya selama beberapa jam, sekitar 1-2 jam. Lebih dibiarkan 1 malam juga lebih baik, tapi kalau mau langsung digunakan juga boleh ya. Selanjutnya kita akan susun topping-topping untuk mie ayam ini sekarang. Susun sawi pokcoy di pinggir mangkuk mie ayam, juga bersama dengan bakso yang sudah kita rebus tadi. Selanjutnya sebagai toppingnya ini ada ayam kecap yang tadi sudah kita masak. Sekitar 2 sendok makan aku akan taruh di atasnya, dan jangan lupa kuah-kuah dari ayam kecapnya ini juga sebagai penambah kaya rasa untuk mie ayam ini Aida. Nah, ini warnanya cantik sekali ya. Sambal potong atau cabai potong yang sudah kita rendam dengan cuka tadi. Dan sebagai garnisnya lagi aku akan tambahkan kerupuk dari kulit pangsit yang sudah aku goreng tadi. Nah, ini dia mie ayam pangsit istimewanya, sudah aku taburi dengan biji wijen yang sudah disangrai dan disajikan bersama kuah kaldunya yang istimewa. Dan tentunya resep dan cara membuatnya sangat gampang, no ribet-ribet. Selamat mencoba bersama keluarga di rumah ya Eda. Jangan lupa tetap like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Horas Mauliate.